Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebelumnya, salam kenal, saya Aksal, gua Andi, Anda Misbah. Kabupaten Bojonegoro dikenal karena beberapa budayanya yang sudah mendunia, kondisi tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan varietas tembakau yang unggul membuat produksi tembakau di Bojonegoro sangatlah tinggi. Bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga didukung karena adanya ekspansi areal tanam beberapa waktu lalu yang mulainya mencapai 11.988 hektar menjadi total mencapai 15.959 hektar pada tahun 2024. Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah penghasil tembakau yang berkualitas tinggi. Namun selama ini pemanfaatan tembakau masih terbatas pada industri rokok. Maka dari itu dengan meningkatnya luas lahan tembakau pada tahun 2024 silam, peluang untuk mengembangkan inovasi berbasis tembakau semakin terbuka. Melalui hal tersebut, kami ingin mengetahui salah satu potensi. Kira-kira apa sih potensi dari tembakau selain untuk rokok? Itu yang membuat kami sedikit greget. Lalu salah satu inovasi itu adalah pemanfaatan daun tembakau untuk membuat batik cap. Konsep ini tidak hanya menambah nilai ekonomi tembakau, tetapi juga akan memperkuat identitas budaya lokal. Melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh sumber penghasilan tambahan yang lebih stabil tentunya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tembakau yang rawan terhadap fluktuasi harga pasar. Tantangan lain yang kita hadapi atau kami hadapi khususnya adalah minimnya pemasaran dan promosi produk lokal, sehingga sulit bersaing di tingkat regional apalagi nasional. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang lebih efektif seperti pemanfaatan media digital dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran produk ini. Dan melalui uraian latar belakang tersebut, kami atau fokus penelitian ini adalah jelas faktor ekonomi, dan kami ingin menemukan satu, bagaimana pembuatan tinta yang pada nantinya akan digunakan untuk pembuatan batik cap tersebut. Dan selanjutnya yang kedua adalah bagaimana strategi pengelolaan dan pemasaran produk apabila sudah menjadi sebuah produk agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Jadi dalam penelitian ini kami sudah mengidentifikasi beberapa manfaat yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penerapan ekonomi kreatif berbasis kerajinan lokal dan inovasi dalam seni batik. Itu yang mungkin dapat kita lihat dari manfaat teoritis. Untuk secara praktis, ini sangat diharapkan mampu membantu menggerakkan potensi komunitas lokal untuk lebih aktif dalam menciptakan produk kreatif dengan nilai tinggi dan menonjolkan identitas budaya lokal. Lain hal itu juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan alternatif oleh masyarakat. Itu yang sangat-sangat kami harapkan dari hal-hal tersebut. Berdasarkan uraian tadi, secara singkat kami menekankan bahwa pemanfaatan daun tembakau sebagai cap batik merupakan inovasi yang dapat meningkatkan ekonomi kreatif di Bojonegoro, terutama untuk meningkatkan ekonomi pembangunan. Dengan pendekatan yang tepat, produk ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal, serta berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oke, kita masuk ke tahap pembahasan, yaitu proses pembuatan tembakau batik. Apa sih persiapan alat dan bahan dalam membuat batik? Nah, bahan yang pertama yaitu kain. Kita menggunakan kain kartun atau mori yang setelah dicuci bersih. Bisa juga diganti dengan tisu, kapas untuk melakukan tahap uji coba.
Dan yang kedua, yaitu daun tembakau atau batang daun tembakau kering. Pastikan tembakau tidak pernah mengalami proses pengairan atau sebelumnya bisa dibilang yaitu murni. Yang ketiga, yaitu alat dan cap batik. Bisa menggunakan kertas karton dan kreasikan semaunya. Yang keempat, yaitu kompor dan panci. Untuk proses perebusan atau ekstraksi pigmen pada daun tembakau, kita membutuhkan kompor dan panci. Nah, yang kelima, kita membutuhkan alkohol. Nah, kita mengambil alkohol yang takarannya itu 90% untuk menetralisir kandungan zat penyebab iritasi ataupun alergi pada kandungan daun tembakau. Yang keenam, yaitu gum arabik atau gum arab untuk mengatur kekentalan pada tinta sehingga mencegah menyebabkan tinta ke media kain sehingga merusak motif. Yang ketujuh, yaitu garam untuk menambah daya simpan tinta supaya tidak copot, mengering, dan menjadi asam. Yang kedelapan, kita membutuhkan juga air tawas untuk tahap finishing. Untuk meningkatkan ikatan antara warna dan serat kain, bisa diganti dengan air cuka ataupun air kapur. Masuk tahap kedua, yaitu penghalusan tembakau menjadi bubuk. Apa sih persiapan yang dibutuhkan? Kita lihat dari alat dan bahan tadi, yaitu pertama, menyiapkan alat penghalus seperti blender bisa. Yang kedua, takaran yang disiapkan yaitu 100 gram daun tembakau yang kering yang sudah dilacak atau dikeringkan. Yang ketiga, masuk ke tahap penghalusan. Masukkan rajangan daun tembakau kering ke dalam blender dan mulai haluskan hingga hampir seperti tepung atau bubuk. Kita masuk ke proses yang ketiga, yang ekstraksi warna. Kita bisa menyiapkan 800 ml air bersih dan tuangkan ke dalam panci beserta daun tembakau yang sudah dihaluskan tadi. Nah, kita rebus selama 60 menit dengan api besar di 10 menit pertama dan api sedang pada menit berikutnya. Kemudian kita tuangkan air bersih sebanyak 50 ml secara berangsur-angsur atau secara bertahap di setiap 10 menitnya. Nah, total kita merebus ini yaitu 50 menit. Jadi setiap 10 menit kita memasukkannya secara bertahap. Kemudian pada 10 menit pertama kita memasukkan alkohol 90% dengan takaran 30 ml. Nah, kemudian setelah selesai 50 menit itu, kita diamkan selama 1 jam setelah proses perebusan. Lalu ditiriskan dan disaring air hasil ekstraksi dan ampas tembakau. Kita masuk tahap yang keempat, yaitu proses akhir pembuatan tinta. Yang pertama, setelah proses ekstraksi, 10 ml air hasil ekstraksi untuk 1 sendok teh gum arab dan atau 1/4 sendok teh garam. Nah, kemudian konfigurasi di atas dapat dikalikan yang menyesuaikan seberapa kebutuhan tinta yang dibuat. Setelah itu blender campuran tersebut hingga larut dan mengental. Kita masuk tahap yang kelima, yaitu proses pembatikan. Nah, pastikan kain yang akan digunakan bersih dan siapkan alat cap batik. Disarankan menggunakan tisu untuk tahap uji coba. Siapkan juga wadah yang diatur untuk tinta dan alas yang datar untuk proses pengecapan motif pada kain. Kemudian kita celupkan, balurkan atau lumaskan alat cap kepada tinta yang sudah menyebar ke wadahnya yang datar. Pastikan mata cap yang digunakan itu untuk membuat motif telah terlumasi sepenuhnya agar cat yang masuk ke kain itu masuk secara sempurna. Diamkan juga selama 10 detik dan angkat, lalu lanjutkan hal yang serupa untuk menerapkan prosedur yang sama. Kita masuk tahap yang keenam, yaitu pengeringan atau bisa dibilang fiksasi. Pada tahap pertama, yaitu jemur batik di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung selama 5 jam. Nah, maksudnya 5 jam di sini yaitu panas yang secara optimal atau panas secara merata. Bisa kita atur waktunya sekitar mungkin jam 9 sampai jam 2 siang. Siapkan juga rendaman air tawas dan rendam batik hingga seluruh permukaan terendam selama 15 menit. Untuk tahap finishing, kita keringkan batik yang telah mengalami proses fiksasi, lalu setrika agar hasil akhir kain itu lebih rapi. Nah, sekarang kita masuki tentang strategi pemasaran produk batik cap tembakau. Nah, yang kita perlukan tuh yang pertama kali kita memerlukan branding dan identitas produk. Kita akan letakkan nama merek dan logo yang mencerminkan kekhasan lokal seperti hubungan dengan daun tembakau. Untuk sertifikasi produknya misalnya nih dengan label ekowisata atau produk lokal unggulan untuk meningkatkan kredibilitas produk tersebut. Nah, yang kedua kita akan melakukan promosi digital lewat media sosial.
memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menambahkan keunikan produk. Buat konten menarik seperti video proses pembuatan batik untuk menceritakan kisah di balik produk tersebut. Kalau kita bahas kreativitas nih, kita kan produk yang semuanya itu terbuat dari tembakau yang biasanya dibuat industri rokok. Nah, kita menciptakan inovasi baru, yaitu kita membuat tinta dari tembakau. Nah, makanya kita akan mencantumkan proses pembuatan dari batik cap tersebut. Supaya apa? Kita bisa menginovasi orang-orang di luar sana bahwasanya tembakau tidak hanya untuk rokok. Nah, kenapa sih kita kok milih platform digital? Soalnya kenapa? Banyak orang zaman sekarang itu rata-rata semuanya itu pakai gadget, pakai media sosial. Nah, makanya kita memanfaatkan platform digital. Nah, kita akan juga bangun toko online di marketplace populer seperti Tokopedia, Shopee, atau website resmi kami. Nah, untuk ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Nah, kita akan jalin kerjasama dengan desainer lokal atau nasional untuk menciptakan koleksi eksklusif. Jadi, untuk jalin kerjasama dengan desainer lokal maupun nasional itu untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, kita akan melibatkan komunitas kreatif atau organisasi pariwisata untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, kalau untuk organisasi pariwisata nih, nah itu gunanya untuk membantu mempromosikan produk. Nah, otomatis kalau kita sudah bekerja sama dengan sebuah instansi, otomatis akan berkesinambungan dengan produk apa yang kita buat. Nah, terus lanjut ke alasan yang keempat. Nah, tentang strategi penjualan. Nah, kita akan mengikuti pameran seni dan budaya di tingkat lokal, regional, bahkan nasional untuk memperluas jaringan pasar. Nah, kita akan sediakan opsi pre-order untuk produk custom atau personalized. Nah, jadi kalau kita namanya membuat produk nih, otomatis kan juga membuat produk kan sebanyak mungkin. Nah, kalau ada nih orang yang mau request seperti kayak dibikin kreativitasnya sendiri, nah itu kita membuka sistem pre-order. Jadi ya tergantung customer kita mau dibuat apapun, itu tergantung dia. Jadi ya apa itu, kepuasan konsumen. Nah, kita juga akan menawarkan harga kompetitif dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Bukan berarti nih, walaupun harga kita terjangkau, bukan berarti produk kita buruk ya. Nah, bukan, tapi kita menawarkan harga terjangkau dengan kualitas produk yang tetap bagus. Nah, kita akan bahas juga tentang target pasar. Nah, diverifikasi pasarnya. Nah, untuk pasar lokal dengan menonjolkan nilai budaya dan keterjangkauan. Jadi kalau kita membahas lokal, biasanya kan kalau orang di sekitar kita, orang desa atau orang ya ibaratnya yang di tempatnya itu sudah banyak batik, cuma kita tawarkan dengan harga yang eksklusif atau tinggi, otomatis juga menolak nih. Makanya kita menawarkan harga yang terjangkau. Kalau untuk pasar regional bahkan nasional, kita fokus pada pemasaran produk sebagai simbol budaya unik dan kualitas unggul. Nah, jadi lebih eksklusif lagi nih, kita mandang grade-nya kan juga beda. Nah, kita akan naikkan harga, kita buat sebaik mungkin dengan kualitas yang sama dengan pasar lokal.